yang menjadi legislator selama 5 periode lamanya. Wow, 5 Kendati periode. tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan mereka, hal ini tetap memantik pertanyaan tentang perlunya aturan untuk batasi jabatan. Dari 580 anggota DPR yang baru, ternyata 79 diantaranya orang dekat para pejabat, terindikasi politik dinasti. Hasto Kristianto menyindir Bobi Nasution dengan mengatakan bahwa jika seseorang bisa meninggalkan partai yang telah membesarkannya, maka tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Kamelia Neneng Susanti melaporkan Masinton Pasaribu, ex-anggota DPR RI yang merupakan calon Bupati Tapteng ke Polrestabes Gila Medan. nih. Kata mereka, politik itu dinamis. And yes, that's true. Sedinamis nih, bahwa dulunya orang yang dijelek-jelekin, itu bisa sekarang diajak gabung bareng, bernyanyi-nyanyi, bersama-sama diusung. Dengan bangganya loh. Jadi dulu jelek-jelekinnya gimana ya maksudnya? Nih, coba denger dulu. Presiden sudah mulai mengemas barangnya yang ada Istana Jakarta dan Istana Bogor untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Yang kemarin nuduh Jokowi gila jabatan, mengusahakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, mana nih? Buktinya Jokowi hingga Oktober ini masih konsisten untuk tetap sesuai konstitusi 2 kali periode maksimal jabatan presiden. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi isu-isu itu mana nih buktinya, ya kan? Nah, bahkan Pak Jokowi sudah prepare nih, sudah siap-siap, udah packing, mau balik ke Solo katanya. Joko Widodo akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang. Presiden sudah mulai mengemas barangnya yang ada Istana Jakarta dan Istana Bogor untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pratikno tidak menjelaskan sejak kapan Presiden Jokowi mulai berkemas. Kata dia barang yang sudah mulai dipindahkan dari istana ke Solo diantaranya yakni buku, foto, dan lainnya. Selain itu salah satu yang dipindahkan dari istana yakni koleksi batik presiden. Pratikno bahkan berseloroh bahwa dirinya meminta salah satu batik presiden. Namun Pratikno mengaku belum dikasih oleh presiden. Udah packing, sudah siap-siap untuk kembali ke Solo nih. Jadi ini gimana nih masa jabatan 3 periode kemarin? Tidak terbukti kan? Udah terlanjur koar-koar soalnya. Justru sih kita mestinya fokusnya ke DPR juga nih. Karena DPR itu kan ada masa jabatan juga. Nah ini kenapa DPR suka-suka nih? Jokowi yang katanya 3 periode aja udah pada rewel nih, ya kan? Isunya kemana-mana. Ini kenapa masa jabatan presiden dibatasin, tapi DPR kayaknya enggak gitu. Pertanggal 1 Oktober kemarin kita resmi memiliki jajaran legislatif baru. Jajaran DPR periode 2024 dan 2029 ini resmi kembali diketuai Puan Maharani. Menariknya selain jadi periode kedua menjabat sebagai ketua DPR, periode 2024-2029 juga jadi periode keempat Puan sebagai pejabat DPR nih. Puan sendiri sebetulnya bukan orang terlama yang menjabat di DPR. Sebelumnya juga ada sosok Caimin, Cepopong, dan Guru Soekarno Putra yang menjadi legislator selama 5 periode lamanya. Wow, 5 periode. Kendati tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan mereka, hal ini tetap memantik pertanyaan tentang perlunya aturan untuk batasi jabatan. Karena dominasi yang begitu lama dinilai memperkecil peluang warga biasa terpilih dan bisa mengarah ke dinasti politik nih. Tapi kalian sendiri setuju gak nih kalau masa jabatan DPR nantinya dibatasi? Berikan pendapatmu. Saya setuju aja. Lagian kan orang itu-itu aja yang teriak kemarin Pak Jokowi itu gila jabatan minta tambahan jabatan ke periode ketiga nih. Nih sama harusnya fair juga nih. Biar tidak ada kecenderungan untuk melakukan praktek dinasti politik, ya kan? Itu tuduhan juga ke Jokowi. DPR juga mesti dibatasin. Soal masa jabatan, soal hubungan kekerabatan mungkin ya, saya nggak ngerti nih. Tapi kalau secara undang-undang kan boleh, ya nggak apa-apa sih. Cuman masa jabatan mungkin perlu dibahas nih. Jangan sampai orang itu aja nih. Caimin udah berapa tahun? 5 periode. Kalau misalkan 5 tahunan, 25 tahun. Lama itu, ya kan? Lama sekali. Pak Presiden aja, Pak Jokowi diisukan 3 periode pada rewel, nuduhnya macem-macem, gila jabatan dan seterusnya. Nah ini gak dibatasin.
Apa kabar? Hah? Apa kabar? Dari 580 anggota DPR yang baru, ternyata 79 diantaranya orang dekat para pejabat, terindikasi politik dinasti. Ini temuan Formapi. Analisis mereka, banyak yang lolos ke Senayan karena mengandalkan latar belakang keluarga ketimbang kapasitas personal. Katanya, kaderisasi parpol jadi kayak basa-basi aja, karena pada akhirnya yang diprioritaskan adalah yang bukan siapa-siapa. Bener. Ada istri, anak, sampai saudara para ex-kepala daerah dan ex-anggota DPR. Sejumlah anggota dewan juga saling punya hubungan kekerabatan. Ada 5 pasutri dari Ahmad Muzani Himatul Aliyah sampai Ahmad Yani Mulan Jamila. Pras Soekarno juga masih langgeng di parlemen. Ada 3 cucunya, Puan Maharani, Romi Soekarno, dan Putri Guntur Soekarno. Juga 1 cicitnya, Pinka Haprani, putri dari Puan. Formapi juga menemukan banyaknya wajah muda di tengah ratusan politikus senior di Senayan. Tapi banyak di antara mereka yang terafiliasi dinasti politik. Ayo, kemarin yang teriak-teriak dinasti politiknya Mulyono muncul dong. Ini diprotes juga harusnya. Kalau perlu seperti kemarin demo aja sekalian. Fair dong. Ini kata Formapi, 79 dari 580 anggota baru DPR maupun anggota lama yang kemudian dilantik kembali, 79 diantaranya orang dekat para pejabat. Orang dekat ini dengan pejabat posisi yang lain atau sesama anggota dewan. Mulan Jamila Ahmad Dhani, Pinka Hapsari, Puan Maharani, itu ibu dan anak. Anaknya anggota dewan, ibunya ketua DPR. Kan mantap ya. Lagian soal isu pembatasan masa jabatan juga perlu dibahas. Tadi ya di awal banget. Kayaknya penting nih. Presiden aja dibatas-batasin, anggota dewan mesti dong, ya kan? Apalagi kalau dewannya bermasalah seperti ini. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Kamelia Neneng Susanti melaporkan Masinton Pasaribu, ex-anggota DPR RI yang merupakan calon Bupati Tapteng ke Polrestabes Medan. Dalam uraian singkat, laporan polisi itu disebut perkaranya adalah masalah menarik baju yang dilakukan Masinton hingga kancing baju Kamelia terlepas. Duduklah Bu Kamelia. Duduk dia, didatangin Pak Masinton ini. Sambil bertanya, kenapa juga kau tidak tegak lurus? Buka bajumu itu, katanya. Kalau kau tidak mau tegak lurus. Sambil dia mencekram bajunya dan putus. Yang atas berarti ya? Kancing bajunya. Waduh, ini Pak Masinton. Seperti itulah kronologisnya sekarang. Ditarik tuh teman-teman yang atas. Cah. Terbukalah baju Ibu Kamelia. Kancingnya lepas. Ya pantas saja lapor polisi. Pak Masinton sih begitu caranya. Cewek Pak, ngomong ke perempuan kayak begitulah caranya. Ya kan? Iya dong. Apalagi Pak Masinton juga dulu 2016 tersangkut kasus juga memukul staf khusus atau staf ahli DPR. Cewek juga waktu itu. Ini bagian mata bengep gitu. Walaupun waktu itu diminta untuk menarik laporannya ke polisi ya. Akhirnya emang gak keproses. Ini Pak Masinton sama cewek agak sensitif kali ya. Maunya itu nojok-nojok mulu gitu, menghajar tanda kutip. Wes ya ini berbahaya ini. Ngomong soal PDIP juga tuh sebenarnya partai yang enggak akhir-akhir ini tuh banyak kritik ya. Termasuk yang paling utama itu masuknya Romi Soekarno. Orang-orang jadi melihat PDIP sesuai apa mau Ibu Ketum aja gitu. Ketika 2 kadernya itu yang berhak untuk duduk di kursi DPR disuruh mundur hanya karena memberi jalan kepada orang tujukan partai untuk bisa duduk di kursi dewan. Aneh. Makin aneh juga kalau misalkan kita lihat politik itu dulu menghujat, sekarang mendukung. Kayak yang ini nih. Ini PDIP juga nih. Kata mereka, politik itu dinamis. And yes, that's true. Sedinamis nih, bahwa dulunya orang yang dijelek-jelekin, itu bisa sekarang diajak gabung bareng, bernyanyi-nyanyi, bersama-sama diusung. Dengan bangganya loh. Jadi dulu jelek-jelekinnya gimana ya maksudnya? Nih, coba denger dulu. 4 tahun belakangan ini kalau kita mau jujur, Pak Edi tidak menuntaskan itu. Tidak menuntaskan bagaimana tata kelola birokrasi ini bisa solid, bisa kuat, bisa kokoh, bisa profesional untuk membantu pencapaian dan visi misi dia.
Menurut kami, apa yang dipertontonkan oleh Saudara Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara itu tidak mencerminkan keteladanan dari seorang pemimpin. Sehingga visi beliau dengan Sumatera Utara bermartabat justru dihancurkannya sendiri oleh perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak bermartabat. Kalau memang udah tahu ada kekurangannya seperti itu dan mengatakan bahwa 4 tahun menjabat nggak ada hasilnya, terus kenapa sekarang diusung ya? Dan bahkan dengan bangganya posting nih sama Pak Deddy Sitorus. Belum lagi, nih, si orang yang dijelekin nih, nyanyi kan, marsnya partai itu, ujung-ujungnya lihat ini. Nggak sinkron, nggak hafal. Ya, politik itu emang dinamis kan? Dinamis di saat kita perlu teman untuk menjatuhkan lawan. Politik itu emang dinamis kan? Dinamis dalam mengabaikan apa yang sudah disampaikan dulu. Ya, yang penting kepentingannya jalan deh. Politik emang dinamis. Kita sering kali melihat bagaimana kubu politik itu berubah 180 derajat di momentum-momentum tertentu gitu. Jadi sebenarnya gak aneh sih. Tapi kemudian karena ini partai juga berubah-ubah, hanya karena pengen ngasih tandingan ke Bobi Nasution yang mumpuni, yang siap menandingi Bobi kan Edi Rahmayadi, ya mau gak mau dukungnya ke sini. Ya kali PDIP mau dukung Bobi, gak mungkin, haram tanda kutip buat mereka dukung Bobi Nasution, orangnya Jokowi itu. Ya kan, apalagi keluar dari partai juga Bobi Nasution, ikut Gerindra. Lah kan gitu ya. Ini menarik karena Bobi ini juga kena sindir Pak Sekjen PDIP, kena sindir. Kok ya komentarin Bobi gitu Pak Sekjen Pak Hasto nih. Hasto Kristianto menyindir Bobi Nasution dengan mengatakan bahwa jika seseorang bisa meninggalkan partai yang telah membesarkannya, maka tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Pernyataan Hasto ini merupakan kritik tajam terhadap Bobi Nasution, menyinggung ketidaksetiaannya terhadap partai yang sudah membantunya naik dalam karir politik. Hasto mengaitkan tindakan tersebut dengan potensi ketidaksetiaan terhadap rakyat, menyiratkan bahwa seseorang yang meninggalkan partai dengan mudah juga mungkin tidak dapat diandalkan dalam menjaga komitmen kepada konstituennya. Kritik ini mencerminkan pandangan bahwa loyalitas kepada partai politik adalah indikator penting dari integritas seorang politisi, dan ketidaksetiaan kepada partai dapat dilihat sebagai tanda ketidakmampuan untuk menjunjung tinggi kepentingan publik. Sindiran ini juga berfungsi untuk memperkuat narasi tentang pentingnya dedikasi dan kesetiaan dalam politik, di mana kepercayaan rakyat harus dijaga dengan tindakan yang konsisten dan dapat diandalkan. Itu kata Hasto ya. Coba, kalau menurut saya sih itu gak relevan. Meninggalkan partai sama dengan meninggalkan rakyat. Menurut saya tidak relevan. Apakah ini sama juga dengan komentar-komentar netizen yang lain? Coba saya baca nih. Asanisan, waduh namanya. Lebih baik loyal kepada rakyat daripada loyal pada partai. Lebih terhormat jadi petugas rakyat daripada petugas partai. Setuju. Jadi nggak relevan tuh meninggalkan partai sama dengan meninggalkan rakyat gitu. Bilang aja kehilangan satu bintang politik nih, Bobi Nasution. Sukses di Medan, maju ke Sumut. PDIP ngerasa waduh ini kita kehilangan para bintang. Kehilangan Jokowi, kehilangan Gibran, kehilangan Bobi Nasution. Bintang semua ini ya kan. Ada Mbok D, kerja untuk partai yomoh. Wais lah ini. Kerja untuk rakyat ya teman-teman ya. Huda, Hasto ngomong seperti itu sambil menangis. Saya bisa bayangin ini pas tahun berapa itu ya. Itu Hasto nangis Bombay. Gara-gara BBM atau apa waktu itu. Ada interview di Dua caleg PDIP terpilih mundur demi cucu Soekarno. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Hendra Rahtomo atau dikenal dengan Romi Soekarno resmi dilantik sebagai anggota DPR RI. Dan bijak dengan keputusannya. Ada Kendo. Partai bisa ditinggalkan apabila sudah tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, tapi rakyat tidak mungkin ditinggalkan. Masuk akal. Kenapa jadi ngelihat partai yang dekat dengan rakyat atau partai yang paling mewakili rakyat itu cuman partainya? Gak fair dong. Banyak korupsi dilakukan oleh kader Anda juga kan? Apakah itu keinginan para rakyat pemilihnya? Kan enggak.
Kita nggak pengen ada korupsi di atas sana, ya kan? Itu merugikan negara, merugikan kami sebagai rakyat. Jadi ketika Anda menyebutkan bahwa Bobi Nasution meninggalkan PDIP kemudian sama dengan meninggalkan rakyat, waduh, itu kesimpulan yang ngawur sih kalau menurut saya. 2 caleg PDIP terpilih mundur demi cucu Soekarno. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Hendra Rahtomo atau dikenal dengan Romi Soekarno, resmi dilantik sebagai anggota DPR RI. Pelantikan dirinya menjadi sorotan sebab sebelumnya posisinya seharusnya diisi calon legislatif Sri Rahayu yang meraih 111.284 suara namun memilih mundur. Kemudian seharusnya kursi DPR jatuh kepada Arteria Dahlan dengan 62.242 suara. Namun Arteria juga memutuskan mundur sehingga posisi Romi Soekarno yang perolehan suaranya di bawah mereka pun akhirnya melenggang ke Senayan. Sri Rahayu enggan menanggapi hal itu usai menghadiri konsolidasi internal PDIP di balai pertemuan Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Sedangkan Arteria Dahlan mengungkapkan tak mempermasalahkan hal tersebut lantaran ia merasa tugasnya untuk melayani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan keluarganya. Arteria menyebut Ketua Umum Megawati tahu mana yang terbaik untuk partai. Ia pun menegaskan posisinya saat ini sebagai petugas partai. Nih, 11.000 suara rakyat yang memilih Sri Rahayu itu diabaikan. Kemudian 60.000 sekian yang memilih Arteria Dahlan diabaikan juga untuk memberi jalan orang yang memperoleh suara lebih sedikit di bawahnya menjadi orang yang berhak menduduki kursi dewan. Jadi Pak Hasto ini saya mau nanya nih Pak Hasto, yang lebih meninggalkan suara rakyat itu yang mana ya? Keputusan partai ini atau Mas Bobi Nasution? Coba ditimbang-timbang ulang Pak Hasto.